Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap pekerjaan yang baik jika tidak dimulai dengan Bismillah atau menyebut nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan terputus dari keberkahan Allah. Yang kami maksud khasiat basmalah adalah keutamaan basmalah. Berikut keutamaan basmalah. Pertama, kata pembukaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran, dengan lapas basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah. Kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Dan kata pertama yang beliau tulis adalah basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Yang ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh baginda Nabi Sulaiman alaihi salam untuk Ratu Sabah, yang waktu itu masih menyembah pada matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. Sang ratu berkata, "Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk." Quran Surah An-Naml ayat 29-31. Keempat, pengawal berbagai bentuk ibadah seperti wudhu atau mandi dan tayamum menurut pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, perlindungan dari setan dan bala tentara ketika sedang makan dan bepergian. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya makan, setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, penjagaan diri dari gangguan setan ketika sedang berjima. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian suami ingin mendatangi istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari mereka, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa saja melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang ajar juga akan melihat ketika kita sedang tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita melepas pakaian, kita tidak lupa untuk membaca basmalah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah Bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan dan bala tentaranya. Mereka berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga. Demi mengatasi masalah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita agar menutup semua makanan, pintu, jendela dengan membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah atau tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera atau lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup, kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaklah dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah jika kita ucapkan ketika hendak masuk rumah
akan menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, 'Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam.' Namun jika dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika masuk, maka setan mengatakan, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, 'Kalian mendapat jatah menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Ke-10, syarat mutlak halalnya hewan sembelian. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik atau tidak halal." Quran Surah Al-An'am ayat 121.